Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian dalam keadaan sehat. Bapak dan ibu guru juga sehat. Sebelum pembelajaran jarak jauh ini, terlebih dahulu ibu guru ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi anak-anak semua dalam kegiatan belajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Tak lupa juga untuk anak-anakku semua agar selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oh ya, anak-anakku semua jangan lupa berdoa ya, agar pandemi di negara ini segera hilang. Anak-anakku semua, pembelajaran jarak jauh hari ini yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran kelima dengan MUPEL, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat sebuah puisi menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuangkan gagasan-gagasan tentang cita-citanya dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dengan rinci. Tahukah anak-anak, pernahkah kamu melihat buku-buku seperti gambar di atas? Nah, apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tentu tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak itu mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apa manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Untuk memperkenalkan negara dan bangsa Indonesia, semua keunikannya. Peran penulis anak itu melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut. 1. Bayangkan cita-citamu, lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. Yang kedua, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Yang ketiga, rangkailah
gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Yang keempat, pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. Yang kelima, tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. Yang keenam, bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Yang ketujuh, tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. Yang kedelapan, cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. 9. Bacalah makna puisi milik temanmu. Misalkan ini ada judul puisi yang dengan judul Cita-citaku menjadi seorang dokter, pengarang Siti. Ayo coba anak-anak kita baca bersama-sama dalam hati ya. Ayo kita baca dulu yuk. Nah, setelah selesai membaca, kita akan mengetahui isi atau makna puisi tersebut. Isinya apa? Setiap hari aku berangkat sekolah dengan bersemangat untuk meraih cita-citaku, meskipun banyak cobaan dan rintangan. Mengenakan seragam putih untuk mengabdi, cekatan, sabar, dipercaya, dan penuh pengabdian. Menolong orang yang sakit dan mereka yang sedang kesusahan. Aku ingin menjadi dokter untuk mereka yang membutuhkan di masa yang akan datang. Indonesia itu memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Coba perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah ini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Di atas itu ada contoh makanan. Ada pecel, ada soto, ada papeda, dan ada juga bika Ambon. Masih banyak lagi yang makanan khas yang ada di Indonesia. Misalnya ada gudeg dari Yogyakarta, ada lagi bakpia patok, ada nasi padang. Nah, masih banyak sekali makanan khas yang ada di Indonesia. Bisa browsing di Google ya anak-anak untuk mengetahuinya lebih banyak lagi. Lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. 1. Kamu dan kelompokmu akan melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya, kamu dan kelompokmu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Kali ini, kamu akan menggali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka. Kamu akan menuangkan dalam bentuk poster. Yang kedua, siapkan sebuah kertas ukuran A3. Kamu dapat juga menggunakan sebuah kertas karton dengan ukuran yang sama. 3. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakan. Buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. 5. Pada bagian yang lain dari postermu,
Siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu, carilah makna yang sama dengan berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah. 6. Gunakan contoh berikut ini untuk membantumu. 7. Tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah Nusantara. 8. Jelaskan dan presentasikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. Ini adalah contoh bahasa daerah di Nusantara dan ada makanan khas Nusantara. Misalkan ada siapa namamu, sinten nami panjenengan, itu dari Jawa misalkan. Sinten nami panjenengan. Terus kalian cari lagi dari bahasa yang lainnya. Terus kalian cari gambar makanan khas daerah, nama, asal, keunikan. Seperti ini. Bahasa daerah, sinten nami panjenengan, itu dari Jawa. Saha nami Ajun, itu dari Sunda. Isokormu, itu dari Batak. Sianamu awak, itu dari Padang. Ada makanan khas Nusantara. Nama jenang Kudus, asal Kudus Jawa Tengah. Keunikan teksturnya empuk dan lembut dan cita rasa manis yang khas. Yang kedua ini ada nasi liwet dari Jawa Barat. Yang ketiga ada bika Ambon dari Sumatera Utara. Yang keenam ada kue pinyaram, itu dari Sumatera Barat. Yang keunikannya rasanya gurih dan manis. Itulah contoh dari bahasa daerah dan makanan khas Nusantara. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku adalah aku bisa semakin mengenal bahasa daerah dari Indonesia yang kaya budaya dan mengetahui makanan khas yang enak. Demikian anak-anakku pembahasan kita di tema 6. Cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Banyak kekurangan, Ibu Guru minta maaf ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.